Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La hawla wa la quwwata illa billah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالحات ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولبس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتهدى بالهوائج وتنال بالرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولبس بعدد كل معلوم له. Hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan materi kita ini tentang kitab Syu'abil Iman, tentang cabang-cabang iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. واطلب العلم ثم لكنه الورى عزيم كلام الرب والحور توصل متفائل 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 متفائلون متفائلون متفائلون. Wadlub, carilah olehmu, dibentuk fil amar, perintah. Dimana kalau perintah itu adalah dari atas ke bawah, seperti Allah memerintahkan kepada hambanya aqimus shalah. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Diperintah dari atasan ke bawah pada hambanya. Orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk sholat, untuk sekolah, untuk sesuatu, untuk bekerja. Itu namanya perintah dari atasan ke bawahnya. Sebaliknya, kalau jauh dari bawah ke atas namanya doa. Anak minta duit kepada orang tua namanya doa. Kita memohon doa kepada Allah tua itu namanya doa. Doa itu talabul adna ilal a'la, memintanya dari bawah ke atas. Sedangkan amar, perintah, talabul a'la ilal adna, memerintahkan dari atas ke bawah. Allah perintahkan hambanya untuk salat, untuk diperintahkan salat. Rasulullah perintahkan kepada umatnya untuk mencari ilmu. Utlub, carilah ilmu. Perintah. Pada hakikatnya ilmu ini diperintahkan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk fil apa? Watlu limin summa lakinhu wara, carilah olehmu li ilmin, bagi ilmu.
Ilmu itu cari. Sebab orang nggak bisa dapat ilmu tanpa mencari ilmu. Tidak dapat pengetahuan tanpa dicari. Al ilmu bita'allum, la bitanasub. Ilmu itu didapat dengan mencari, dengan belajar, dengan mondok. Kalau kita gimana? Sami dengan mendengar kita karena kita udah nggak mungkin lagi, waktu kita udah nggak lagi kita sibuk di keluarga kita, ngurus istri dan anak kita. Maka kewajiban kita mencari ilmu, cari majelis taklim yang ada pengajian-pengajiannya itu. Tuh, perintahkan oleh Nabi. Ilmu itu al ilmu bita'allum la bitanasub. Ilmu itu didapat dengan mengaji, bukan karena keturunan. Walaupun keturunannya hebat, anak kiai dia hebat, tapi anaknya nggak belajar, nggak ngaji, nggak akan punya ilmu. Jadi al ilmu bita'allum la bitanasub. Ilmu itu didapat dengan ngaji, bukan karena keturunan, walaupun hebat gitu keturunannya. Jadi begitu pentingnya kita mengaji supaya kita menjadi orang yang berilmu, berakhlak karimah. Summa lakinhul wara. Setelah kamu mendapatkan ilmu, ajarkan ilmu itu al-wara kepada manusia. Jangan disembunyikan ilmu itu, jangan buat diri sendiri. Setidaknya kasih tahu ilmu kita kepada istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Gitu. Jadi begitu pentingnya kita menuntut ilmu, supaya kita anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kalian dan keluargamu an-nar dari siksa api neraka. Kalau kamu tidak bisa menjaga dengan ilmu itu, kamu bisa menjaga diri, menjaga jiwa dari terjebak, jatuh tersungkur dalam jurang kenistaan. Maka dengan ilmu kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang bagus. Didik anak-anak kita, ini jalan yang buruk, ini jalan yang baik, diatur oleh agama. Azim kalamar Rabbi, dan azim kalamar Rabbi, agungkanlah firman Tuhan. Wathur, dan sucikanlah, tuqsamu, maka kamu akan dipelihara, maka kamu akan dijaga. Zakara nadimu fi hadal bait, menyebutkan Kiai Nazim. Nazim itu saya katakan an-nazim, yaitu orang yang menazamkan. Nazim, membuat nazam. Disebutnya nazam. Ulang lagi. Watlub li ilmin tsumma lakinul wara. Bentuknya itu kalau jadi bentuk nyanyian, lagu-lagu. Ini nazim, seorang pengarang namanya Nazim, ya. Dikatakan pengarang ini Nazim. Fi hadal bait, di dalam bait ini arba'u syu'abin, ada 4 cabang. Di dalam bait ini ada syu'ab. Fa yuqalu ala nasaqa mamara, maka dikatakan atas susunan yang telah kelewat. Wa syu'batus sabi'ah, cabang wa syu'batus sabi'ata asyara, cabang iman yang ke-17, yaitu mencari ilmu. Nah, ini pentingnya kita mencari. Dalilnya kuat banget mencari. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu dipardukan, diwajibkan atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari lain, utlub bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak kamu di ayunan, sejak kamu dilahirkan diayun oleh orang tua kita, dia timam-timam ilal lahdi, sampai ke liang lahat kita dituntut untuk mencari. Kan sudah tidak bisa. Nah, masih kecil kita nggak bisa apa-apa. Diajarkan kita oleh orang tua. Ya. Ketika baru lahir ke orang tua, kita kedatangan tamu, seseorang anak yang baru, disebut tamu baru, maka kita talkinkan anak itu dengan kalimat-kalimat azan. Telinga kuping kamu, anak kita baru lahir atau cucu kita baru lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalimat-kalimat yang pertama didengar oleh sang bayi, kalimat tauhid. Ya. Kalimat tauhid, supaya anak itu terngiang-ngiang dengan, belum ada kaset kosong anak tersebut, belum mendengar nyanyian-nyanyian lagu-lagu yang lain, maka anak itu sudah mendengar irama, alunan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Allah, firman-firman yang dahsyat didengar oleh anak tersebut. Itu diazankan di kanan, kemudian diiqamahkan di sebelah. Begitu juga
utlubil ilma minal mahdi ila sejak dari ayunan ilah menuju ke liang lahat, sampai di liang lahat juga kita dituntut juga menuntut ilmu. Apa? Diazankan atau makan. Maka ada orang yang mengatakan, wah harus orang mati itulah, orang mati itu harus diazankan. Itu pemahaman lain. Jangan dipermasalahkan dia pemahaman itu seperti mereka. Kita lihat kan, kita sebaliknya. Kita ikut awal bahwa manusia itu mengajarkan ketika masuk ke liang lahat, maka kita juga orang yang sudah mati harus diazankan. Berarti orang itu butuh ilmu, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, perlu diazankan, perlu diiqamahkan. Jadi thalabul ilmi, cabang iman yang ke-17 ini adalah mencari ilmu. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban min ilmi." Siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu gitu. Belajar satu bab daripada ilmu, dia dapatkan ilmu itu dari pengajian, dari yang didengar dia dapat, yang tefi dia manfaatkan dengan dari bab itu fi akhirati, di akhirat, untuk manfaatkan akhirat, ya, untuk ibadah kepada Allah, wa dunyahu, dan bisa manfaat untuk dunianya itu, kana khairan lahu, adalah baginya itu kebaikan, adalah kana khairan lahu, adalah baginya kebaikan, min umuri dunia, kebaikan dari seumur dunia. Bayangin aja, seumur dunia satu bab aja lebih baik daripada kebaikan daripada seumur dunia. Sab'atu alafin, yaitu berapa? Sanat 7.000 tahun. 7.000 tahun bayangin, kita belajar satu bab daripada ilmu, kemudian kita amalkan untuk akhirat kita, artinya untuk bekal ibadah kita, dan juga untuk tujuan dunia kita. Kita mencari dunia juga harus pakai ilmu. Maka pantas dari hadis yang lain, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang hidup di dunia, maka barang siapa yang hidup di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup di dunia, akhirat dengan ilmu, dunia dengan ilmu. Wa man ardahuma, siapa orang yang ingin bahagia keduanya, harus juga dengan ilmu. Itu hadis yang lain juga mendukung tentang itu. Bayangin aja, orang yang mencari ilmu satu bab, diambil manfaat, dimanfaatkan untuknya dunia dan akhirat, adalah baginya kebaikan dunia dan akhirat. Sab'ata alafin sanatin, berapa? 7.000 tahun. Bayangin, 7.000 tahun. Ada umur kita sampai 7.000 tahun. Nanti Lailatul Qadar cuma 1.000 tahun, 83 tahun. Ya, lebih baik khairu min alfi syahr, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dapat, kalau enggak, gitu. Nah ini bayaran menta'allama baban, siapa orang yang mencari ilmu satu bab dari itu, dia manfaatkan ilmu itu untuk beribadah, untuk juga keduniaan, adalah baginya kebaikan dari umurnya 7.000 tahun. Di mana selama 7.000 tahun syamilayaliha, itu selama 7.000 tahun dia puasa siangnya dipakai puasa, wa qiyami layaliha, dan malam dipakai tahajud. Masya Allah, selama 7.000 tahun siang puasa, malam tahajud, makbulan ghair maqdudin, diterima tanpa ditolak. Masya Allah, luar biasa. Maka untung nih kita yang ngaji tiap subuh, tiap malam Kamis juga Ustaz syuhada atau pengajian malam Jumat, kita hadir, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa. Makanya bagi orang yang mengajarkan ilmu, pahalanya luar biasa. Orang yang mengajarkan ilmu itu, dia sudah mendapatkan pahala sedekah ilmu. Ilmu ini manfaat. Makanya sedekah orang alim itu mengajarkan. Jadi bentuk sedekah itu banyak. Kita melihat bertemu dengan teman aja senyum, itu sudah sedekah. Tabasyum ala wajhi ahika sedekah.
senyum kepada saudaramu itu sudah dianggap sedekah. Senyum saja kita ketemu. Para orang ketemu teman aja berdua, mukanya udah kayak apa tuh, asem. Jadi harus senyum, teman-teman di mana salaman. Absyis salam, Nabi ajarkan absyis salam, sebarkan salam. Masya Allah. Qala berkata Ibnu Mas'ud ya kepada Mu'adz, qala berkata Mu'adz, qala Rasulullah SAW, ta'allamul ilma, ngajilah kalian akan ilmu. Jadi tuntutlah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillah, karena orang yang mencari ilmu karena Allah, nyari ilmunya karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena ada cewek di sebelah masjid cantik, wah dia ngaji rajin karena ada cewek, bukan gitu. Jadi karena Allah, fa'inna ta'ala lillah, ngajinya itu karena Allah, hasanatun, dia mendapatkan kebaikan. Tuh, menjadi kebaikan. Kemudian wadirasatuhu tasbih, ngederasnya ilmu. Kalau kita ibaratnya ngaji Quran itu sederas, diulang lagi, dibalik lagi gitu belajar ini. Kalau belajar kitab ngederas itu. Bolak-balik. Tasbihun, dianggap tasbih. Nah, kita tiap hari satu. Continue istiqomah, itu ngederas sama juga ngederas. Terus sabar walaupun rintangannya ada, mau hujan mau apapun. Gitu. Datang terus. Orang-orang lagi tidur, kita berangkat ke musola, ke masjid. Masuk tasbih pun dianggap tasbih. Wal bahsa anhu jihadu, ngebahas ilmu. Ada satu permasalahan ditanyakan ke kiai, ke ulama, dia nggak paham tentang masalah ini, maksudnya gimana gitu. Kapan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham, siapa ulama yang ngerti. In kuntum la ta'lamun. Nah, ta'lamun jika kamu nggak tahu, tanya kepada kiai. Atau kalau tidak ada orang kiai, ya kita kepada teman-teman kita ngebahas tentang masalah, ngebahas ilmu itu. Wal bahsa anhu jihad, dianggap perang kita, pahala perang. Ya Allah, luar biasa. Kita kalau pengen perang, ke Palestina. Orang itu orang-orang Palestina udah dianggap orang jihad, semua mati syahid semuanya. Dan disambut oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka anak-anak kecil yang mati di Palestina, siapa yang menjaga mereka? Yang menjaga mereka adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ketentuan sunatullah. Udah hadis Nabi Muhammad SAW. Dijaga mereka, jihad walaupun hancur tulangnya, pada hakikatnya ruh kembali kepada Allah, utuh dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wa talabah ibadatun. Tuh, mencari ilmunya itu ibadah. Kan ibadah itu enggak harus salat saja. Ya. Enggak yang ditentukan dalam sholat, zakat, puasa, haji. Enggak. Wa talabahu ibadah, menuntut ilmunya itu dianggap ibadah. Wa ta'limahu sedekah, ngajinya tuh kita ngaji nih dianggap ibadah juga. Mencarinya ilmu udah diabah, lagi cari baru mencari aja udah dianggap ibadah. Belajarnya itu udah diibadah. Wa badalahu li ahli, menyerahkan ilmu pada ahlinya itu di mana? Anak kita nih nggak tahu nih, nggak punya ilmu, pengen supaya jadi pintar, jadi soleha, dipasrahkan anak kita ke guru, ke kiai supaya pintar belajar ngaji pesantren. Dia pasrahkan anak kita ke kiai. Wa badalahu li ahli qurbatun, itu satu pendekatan diri, ya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang pesantren, ya kita biayai anak kita di pesantren, bekal dia berapa? Kita tidak itu hitung bekal biaya anak kita. Maka nanti di akhirat yang pertama masuk surga bukan anak kita, tapi kita yang membiayai lebih dahulu. Bukan anak kita. Karena mereka, anak-anak kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa biaya daripada orang tua. Masuk. Maka kita kalau pengen masuk duluan, cari anak-anak masuk surga duluan, cari anak-anak yang pesantren. Kalau perlu, walaupun kita nggak punya anak, biaya itu anak kita. Semampu kita nih buat pondok, biaya di pondok. Insya Allah kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan syafaat dari anak kita, dari tetangga kita yang kita beri biaya tersebut. Jadi kita pertama yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Anak kita belakangan. Masa untung orang tua yang mempunyai anak-anak yang dimasukkan ke pondok pesantren. Ya Allah, luar biasa.
Jadi begitu. Wal fikra fil ilm, berfikir tentang ilmu. Berpikir tentang ilmu. Masalah ini kita pikirkan, kita pecahkan satu gimana? Kita tanyakan tentang masalah ini gimana? Wal fikra fil ilm ya'dil siyam. Ibadahnya ngebandingin puasa. Masya Allah. Ngebandingin puasa. Berpikir tentang ilmu ngebandingin puasa. Ya nggak akan puasa fardu. Wah, luar biasa. Wal fikra fil ilm ya'dil siyam. Ngebandingin ibadah puasa. Wa mudzakaratahu ya'dilul qiyam. Muzakarahnya muzakarah. Makanya ini hayatul dikatakan lagi hayatul ilmi bizul muzakarah. Hidupnya ilmu dengan muzakarah. Jadi ya sekarang kalau kita dapat ngaji cuma ilmu dengar aja. Tapi kasih dari muzakarah, ngumpul-ngumpul dengan teman kita ngebahas tentang satu ilmu, itu lebih nyerap ilmunya daripada dengan belajar sami. Karena kalau sami kita dengerin tidur, nggak paham apa yang disampaikan. Tapi muzakarah dipahami, mataku seger kalau muzakarah. Langsung gini tanya, lihat kalau orang muzakarah semangat banget, seger. Kita nanyakan tentang segini, ngebahas tentang muzakarah, tentang ilmu apa, ilmu macam-macam ilmu yang akan dimusyawarahkan, akan dibicarakan, itu dianggap apa? Wa mudzakaratu ta'dilul qiyam. Itu ngebandingi ibadah tahajud. Ya Allah. Kita sulit ya pengen bangun sholat tahajud juga, ya Allah. Padahal masalah orang-orang asyik tidur di tempat tidur. Sebentar lihat orang-orang soleh bangun di tengah malam jam 2 dia bangun, berwudu, mensucikan diri, bangun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak dijadikan anak soleh, agar tetangga-tetangga dijadikan orang-orang soleh dan soleh. Dia berdoa bukan buat dirinya, bukan. Dia berdoa untuk umat akan dijadikan umat ini, rakyatnya ini, jamaahnya menjadi orang-orang yang maslahat, agar menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu. Maka pantas di Korea Kim Jong Un masuk Islam, jelas itu masalah. Dengan doa siapa? Doa para ulama-ulama yang bersembunyi ibadah terkutuk di Korea ini. Ya Allah, luar biasa. Kim Jong Un diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya seorang diktator, orang korupsi udah gak kepalang, dibawa dimasukkan, diceburkan suatu lubang, mati. Gak ada pemimpin seperti kita. Kita kalau tegakkan hukum seperti Kim Jong Un, maka habis semua koruptor semua. Saya berharap hukum yang ada di Indonesia ini hukum ditegakkan dengan hukum Islam. Korupsi harus diberantas habis. Ya, korupsi harus diberantas habis-habisan. Jangan dimiskinkan, habiskan semua, udah matikan semua. Miskinkan juga, boleh dimiskinkan juga, dan si pelaku korupsi tersebut harus dihukum mati. Karena kalau tidak dihukum mati, mereka akan ngulang-ngulang kembali. Ini lucu. Koruptor yang jelas diangkat lagi jadi pejabat. Coba. Ya Allah. Masya Allah, hukum di kita. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat kita diberikan hidayah. Anggota-anggota DPR kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar mereka jerak tentang hukum. Ya kalau di dunia seperti itu, tapi lihat di akhirat mereka akan disiksa, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang pedih luar biasa. Mereka telah memakan harta rakyat, mereka telah berzalim, berbuat zalim kepada rakyat. Sadarlah para pemimpin-pemimpin bangsa, sadarlah para anggota-anggota DPR. Masya Allah, luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min an-nar. Carilah ilmu walaupun antara ilmu itu ada lautan, yang mana lautan itu terbuat daripada api neraka, terbakar lautan itu. Di mana kita berupaya untuk menembus api neraka, api tersebut. Watlubil gitu. Walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Walaupun antaramu dan antara ilmu tersebut bahrun, ada lautan, yang mana lautan itu terbakar seperti api. Bahrun minan nar, lautan dari api. Jadi berupaya kita bagaimana berupaya? Perintah
keutamaan yang amat sangat. Ketika kita mendapat mencari ilmu luar biasa. Kita mendekat mencari orang-orang yang di pelosok susah, jauh. Ada orang yang hidupnya di hutan pengen mencari ilmu. Di hutan pengen cari pengajian 2 jam, sekilo 2 kilo. Sekarang zaman sekarang kita hidup di kota udah enak, pengajian banyak, majelis taklim ada, masjid ada, kiai ada. Kita tinggal datangi, tinggal istiqomah untuk mencari ilmu. Masya Allah. Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, watlubil ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu sejak kamu dari Aisyah, apa Aisyah? Sejak kamu diais oleh orang tua, sejak kamu dilahirkan Aisyah, min ilal lahad, sampai menuju liang lahat. Hadisnya ada, inna ta'limal ilmi, sesungguhnya belajar ilmu itu fardun, mencari ilmu itu fardun ala jamil awqati wal halat. Mencari ilmu itu wajib di segala waktu dan keadaan. Di segala waktu dan keadaan kita harus cari ilmu. Jadi dalam hal perilaku keadaan-keadaan kita, artinya kita harus belajar, kita pelajari. Ini harus pakai ilmu. Nggak ada di ilmu di agama-agama lain pakai ilmu. Kira-kira di agama lain ketika kita masuk ke kamar kecil, baca nggak mereka? Ada bacaan-bacaan tertentu nggak ada. Kita suka buang air besar aja, niat buang air besar kita nggak tahu. Niat buang air besar, cebok bahasanya nggak tahu. Cebok aja. Gitu. Tapi kalau cebok memang mengucapkan istinja itu nggak harus mengucapkan, tapi yang perlu hati yang berbicara. Ketika kita istinja mengeluarkan air kecil, itu ada bacaan. Bagaimana bacaan ketika istinja air kecil? Nawaitul istinja'a li rabbil nasjil bauli fardhu. Itu istinja kecil, air kecil, cebok kita cebok. Air kecil. Nawaitul istinja'a li rabbil nasjil bauli fardhu. Aku niat beristinja menghilangkan hadas kecil fardu. Bagaimana kalau hadas besar? Kalau hadas besar udah pasti mengeluarkan hadas kecil, gitu. Jadi orang yang buang hadas besar pasti mengeluarkan hadas kecil juga. Bagaimana niat? Niat istinja, ya, buang hadas besar, yaitu BAB. Nawaitul istinja li rabbil nazil bauli wal ghaiti fardhu. Ditambah wal ghait. Kalau tadi istinja najis kecil, nawaitul istinja li rabbil nazil bauli fardhu. Tapi kalau ketika buang air kecil sebelum cebok, nawaitul istinja li rabbil nazil bauli wal ghaiti fardhu. Aku niat menghilangkan atau beristinja menghilangkan hadas kecil dan hadas BAB fardu lagi. Biar paham. Kalau nggak paham ada rekamannya nanti. Dengerin aja rekamannya. Catat itu. Kayaknya banyak nih kalau istinja nggak baca doa, saya tahu wajah-wajah yang nggak pernah baca. Jadi kita beristinja aja. Dalam hati diucapkan, jangan dengan mulut, sebab di dalam WC nggak boleh mengucapkan lapan-lapan Allah. Lapan-lapan Al-Quran nggak boleh dalam hati. Gitu. Jadi dalam hati nawaitul istinja li rabbil nasil bauli fardhu. Hadas besar, hadas BAB, hadas kecil dan jadi nawaitul istinja li rabbil nasil bauli wal ghaiti fardhu. Paham ya? Insyaallah. Kalau nggak paham dengerin aja nanti di YouTube-nya ada, insyaallah. Jadi menuntut ilmu itu fardhu di segala waktu dan keadaan. Makan, minum, kita diajarkan bagaimana minum Rasulullah SAW. Sekarang udah enak ya. Ada TikTok, ada FB, dengerin FB. Jadi kita harus pintar-pintar di TikTok juga ya, pemahaman lain ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Ada pemahaman lain. Di TikTok tuh hati-hati, di YouTube hati-hati. Tanyakan kepada guru kita. Tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, jangan ditelan mentah-mentah tentang ilmu yang ada di TikTok. Hati-hati. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama ahli salaf. Ahli salaf itu ulama-ulama yang terdahulu. Ahli salaf berkata ba'dus salaf,
berkata sebagian ulama salaf, al-ulumu arba'at. Gitu. Ilmu itu ada 4. Kata ulama salaf. Ulama salaf yang mengatakan. Ada yang dikatakan pertama al-fiqh, pertama ilmu fikih. Kemudian watib, ada ilmu kedokteran. Kemudian wan nujum, ada ilmu perbintangan. Wan nahwu, yang keempat ada ilmu nahwu. Nah, ilmu fikih untuk kata al-fiqh lil adyan. Ilmu fikih ini pentingnya untuk agama. Tuh, kita ngerti wudu tadi tuh, ilmu fikih itu tentang fikih diajarkan. Bagaimana tata cara kaifiyah sholat, kaifiyah wudu aja, wudu itu diajarkan, diterangkan sedetail-detailnya bagaimana kita berwudu. Makanya kita kalau sholat itu rapihkan wudu dulu. Jangan orang kalau sholatnya yang berasa busuk, berarti wudunya nggak banyak, nggak benar, nggak sempurna. Rapikan. Bagaimana sebelum wudu kita periksa, kalau ada kuku-kuku kita, ada kotor-kotor, korek-korek sedikit, pelan-pelan, kocok tangan, wudu. Sampai disebutin kocok tangan, bukan, tapi kocok tangan, rapihkan, dan ada kuku-kuku. Maka pantas lah kalau kita sebelum wudu tangan kita jangan ada kukunya, jangan panjang-panjang, disunahkan ya, disunahkan itu memotong kuku. Hari apa dalam memotong kuku di agama diajarkan apa dulu yang harus dipotong, itu dari tunjuk terus diatur dalam fikih juga, rapihkan. Kemudian setelah rapi kita kumur-kumur, masukkan air, gitu kadang nggak masuk air biasa aja, tapi dihirup air itu, keluarkan, dihirup. Ini supaya menghilangkan pilak-pilak. Kemudian untuk rapikan air, niat ketika air jatuh ke jidat ini nih, ujung rambut ini, niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar istibahatus shalat fardhu ta'ala. Atau ya pakai istibah juga jadi masalah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghar fardhu lillahi ta'ala. Wudu, kemudian basuh tangan rapi, jangan sampai orang wudu ini nggak kalap nih. Banyak orang yang wudu ini nggak kecuci nih, sampai sini ya nggak sah. Kalau kita habis kerja ada cat-cat yang masih nempel, itu harus dibersihkan dulu dengan minyak, dirapikan. Jihad kita waktu membersihkan masjid, membersihkan minyak atau membersihkan cat yang nempel pada kita habis kerja. Makanya kalau lagi kerja setengah jam sebelum waktu zuhur berhenti, udah bersihkan, rapikan. Butuh waktu untuk mencuci cat-cat yang nempel pada tubuh kita. Rapikan rambut, ada yang begitu macam-macam rambut, ada yang set ke bawah, seret begitu macam. Kita udah set ke bawah tuh 3 kali. Ada yang begini aja, aneh lah, pengen kondangan nih, rambut udah nyisir rapi. Kalau diairin basah, boleh kesini. Lama sampai boleh tuh. Nih rambutnya panjang 3 kali. Sah. Sebagian minar roks. Sebagian rambut sah. Kemudian kaki pada dikerok-kerok gitu. Cara wudu rapi. Jangan asal cuci. Nah inilah di dalam agama. Jadi wal fiqhu lil adyan. Ngaji fikih untuk agama. Paham? Kemudian apa lagi? Wati lil abdan. Ilmu kedokteran untuk badan. Oh banyak. Sekarang kalau kedokteran biasa umumnya orang harus kuliah di fakultas kedokteran. Jadi kalau orang dulu punya keahlian, bisa menyembuhkan seseorang di penyakit batuk ini obatnya, penyakit perut ini obatnya, penyakit mata ini obatnya. Dia ahli itu. Atau ada orang yang patah tulang, ini obatnya bisa disembuhkan. Maka orang yang bisa menyembuhkan seperti itu disebut nih dokter. Dokter. Ini dokternya ahli bidang bidang. Sekarang mah dokter sekarang kuliahnya tinggi, biayanya mahal. Biaya kuliahnya mahal, ratusan juta. Begitu praktek dia balas dendam. Dokter. Begitu praktek balas dendam. Wah, kan biayanya dia mahal banget, ratusan juta. Maka gua setelah berhasil menjadikan gelar dokter, maka buka praktek. Biayanya
Peras tuh orang yang sakit. Mau balas dendam. Kalau orang yang punya agama, walaupun dia yang besar, maka dia harus lihat keadaan seseorang. Kalau butuh surat keterangan, surat miskin boleh. Kalau orang miskin, ada keterangan miskin, harus ditolerir orang miskin biayanya. Jangan ditekan. Maka pantas Pak, ada juga sebagian dokter yang sifatnya berehan, bahasa Sunda, dermawan kepada, bahkan dibebaskan. Ada di praktek kedokteran di rumahnya itu, dia hanya menyediakan keropak saja di depan. Ketika ia berobat kepadanya, dia tidak kasih target, tidak beri target. Kamu mampu seberapa, masukkan ke keropak itu. Dia tidak lihat seberapa. Ternyata hasil dari keropak itu lebih dari penghasilan dokter-dokter yang ditarget. Itu lillahi ta'ala dibuka. Dokter tersebut kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dapat hasil daripada keropak tersebut, dia bukan dimiliki buat ini, tapi disalurkan buat orang-orang. Ada orang dokter seperti itu, banyak. Ya, sampai dia orang tersebut ketemu Deddy Corbuzier, bisa lihat di posketnya, saya lupa lagi dokter apa itu. Dia rela karena Allah. Datang ke dokter Deddy Corbuzier itu sangat terenyuh mendengar kisah tersebut. Akhirnya nggak tanggung-tanggung, Deddy Corbuzier kasih uang 1 koper. Masya Allah. Tuh Allah balas orang yang ikhlas ibadahnya kepada Allah. Allah yang dokter yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika harus seperti itu, ya Allah, luar biasa. Nah, ibadah itu ikhlas itu sulit. Ibadah itu siapapun sulit. Kalau ulama juga kadang-kadang ustaz juga pengen ikhlas sulit. Maka kita dalam doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit jadi orang ikhlas. Saya katakan pribadi saya sulit pengen jadi orang ikhlas. Nggak sombong. Jadi harus merasa dirinya kita bahwa orang yang enggak merasa diri belum jadi orang yang belum bisa menjadi orang yang ikhlas, belum bisa. Maka kita banyak-banyak beribadah kepada Allah. Ini ngaji kita ini melangkahkan kaki belum tentu. Langkah kita ikhlas belum tentu. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah kita langkah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wan nujumu lil azman, ilmu perbintangan, ilmu zaman, ilmu perbintangan, mana ilmu perbintangan, ilmu nujum. Kadang-kadang ilmu nujum ini bisa nebak seseorang. Nah ini mendekatkan, kalau ilmu nujum ini kadang-kadang orang bisa jadi dukun. Hati-hati ilmu nujum itu. Oh, bisa ngebaca orang tentang perbintangan. Untuk zaman, gini-gini tentang zaman. Dan ilmu nujum ada ilmu nujum. Masya Allah, kalau dibahas tentang ilmu nujum luar biasa. Masya Allah. Wan nahwu lil lisan, yang keempat, wan nahwu lil lisan. Ilmu nahwu itu untuk bisa membaca, untuk menyempurnakan lisan, kaidah bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Belajar ilmu nahwu itu perlu waktu. Dari kitab Amilnya pertama dibahas. Pertama pada pesantren ilmu nahwu. Ada nge'rab, ada ngelal. Kemudian naik daripada itu kitab Jurumiyah. Naik daripada itu kitab Alfiyah. Kitab Maqdisi. Macam banyak kesana ke dalamnya. Dan lain kitab yang kecil-kecil sebelum Alfiyah juga ada. Kemudian sorobnya. Ada Matan Bina. Ada Kailan. Kalau tadi nahwu juga Ibriti dicatat. Kemudian dari sorobnya Yaqub. Wah, banyak sekali yang harus dilewati belajar ilmu. Jadi nggak bisa sekejap belajar ilmu nahwu. Kita tinggal dengerin aja ngaji di sini. Di majelis taklim kita tinggal dengerin ngaji. Mudah-mudahan sama pahala kita mendapatkan seperti anak-anak yang di pondok. Saya katakan, orang yang membiayai anaknya di pesantren, di pendidikan, maka orang tersebut akan pertama masuk surga sebelum anak. Masya Allah, luar biasa. Wa'lam anna tahsilal ilmi an-naw'aini wallahu a'lam. Demikianlah kajian taklim kita pagi ini.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa sallallahu Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatil ashabi rasulmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbi wa rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami' sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil alaina kull asir alaika yasir bi jayyi yasin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma alhimna 'ilman azkahu bihi awamiraka wa nawayaka warzuqna a'lamu kaifa nutibaraka ya rahimin. Allahumma zuqna fahmana bi mahfizal mursalin wa ilhaman malaikatan muqarrabina bil fahm aftahna abwaab rahmatik wa sunna ala rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ya wa fi kain ya wa fi muhaitun ya wa fi dadi karim ya wa fi syai'un ya wa fi fa'ali azizun ya wa fi atif rahmatika ya rahman ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus. Ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang sengaja. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan keluarga kami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang ahli ilmi ya Allah, yang senantiasa menuntut ilmu ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah, berilah kami ilmu yang senantiasa bermanfaat untuk kami. Sehatkan badan kami ya Allah untuk beribadah kami. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tambahkanlah ilmu kepada guru-guru kami. Ya Allah, sehatkanlah badan mereka. Ya Allah, untuk senantiasa menyebarkan ilmu. Ya Allah, berilah manfaat ilmu mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berilah mereka rezeki yang halal serta berkah. Ya Allah, min haitsu la yahtasib. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Eri minta doanya disebut Ibu Haji Eri. Oh iya, jamaah juga. Iya. Ada jamaah kita yaitu Ibu Hajah Eri yang sedang sakit beberapa hari lalu. Kita doakan, mintakan doa keikhlasan, keriduannya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ibu Eri ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat beraktivitas kembali ya. Senantiasa setiap pagi dia suka ngaji sama kita, rajin Pak. Mudah-mudahan Allah sehatkan panjangkan umurnya ya, sehatkan sehat seperti semula. Ila hadratin Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah بالصحة والعافية بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وحرمة الفاتحة ومجيزات الفاتحة وبركة الفاتحة يا فرج الحمد يا كاشف الغم يا مليء يغفر يا حم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء. اللهم إنا نعلم لكل حول لا إله إلا الله ولكل حمد وقول ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل حين وشدة شكر ولكل ذنب أستغفر ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب الناس اجب باشا اشفي عند الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اجب الباشا اشفي عند الشافي لا اشفي. اللهم رب الناس اشفي محيا عرف بالباشا
اللهم ربنا اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Ibadillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam.